Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Oke. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu seperti biasa ya. Oke, putra mandiri, siapkan, pimpin temannya baca doa, nak. Semua siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahilah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak datang hari ini? Hadir semua. Sudah sarapan? Sudah. Oke, mantap. Kita sebagai anak Indonesia hebat harus sarapan ya, sarapan pagi supaya kita beraktivitas dengan baik. Nah, sebelum kita belajar, kita nyanyi lagu wajib nasional dulu. Nah, lagu wajib nasional, satu nusa, satu bangsa. Hafal kan? Nah, Kita galah bersama. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih Ines. Nah, kira-kira anak-anak ibu ini sudah semangat belum untuk mulai belajar? Sudah? Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Oke. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau memberikan pertanyaan dulu untuk pelajaran kita hari ini. Pernahkah bangsa asing masuk ke negara kita? Pernah, Bu. Pernah. Coba Marquez sebutkan yang kamu ketahui. Inggris, Belanda, Spanyol, Portugis. Bagaimana yang tahu angkat tangan ya? Bagaimana reaksi orang Indonesia ketika pertama kali mereka datang? Ada yang tahu? Reaksinya bagaimana? Belum ada yang tahu. Putra, ya bagaimana? Mereka awalnya menerima dengan baik. Oh, Setelah bangsa luar mulai semena-mena, mereka tidak senang. oh ya, oke. Putra Mandiri ini teman kalian ini dia anak OSN ya, jadi dia lebih dulu tahu semua pelajaran IPS itu dia sudah bisa. Kasih dulu tepuk tangan. Oke, nanti setelah belajar ini, Ibu harap
anak-anak ibu semua bisa menjelaskan tentang kedatangan bangsa Spanyol, bangsa Portugis, bangsa Inggris, bangsa Belanda. Kemudian bagaimana dampaknya? Kalau ada yang datang kan pasti ada dampak, ada pengaruh ya kan? Bagaimana pengaruhnya nanti untuk negara kita. Jadi ibu harap anak-anak ibu semuanya bisa menganalisa pengaruh baik dan pengaruh buruk. Bisa? Oke. Untuk pengetahuan awal dulu, ibu ada video. Video ini diperhatikan baik-baik ya, karena disinilah materi pelajaran kita. Oke, semuanya lihat ke depan, dengarkan baik-baik. Kalau ada poin penting boleh dicatat. Nampak nak? Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera yang luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga adalah ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Negara apa yang pertama sekali datang? Coba angkat tangannya dulu. Laras. Portugis. Di mana dia pertama kali datang? Di Malaka. Kemudian negara bangsa apa lagi yang masuk ke Indonesia setelah Portugis? Coba siapa yang tahu angkat tangannya? Putra. Spanyol. Di mana dia mendarat? Di Maluku. Maluku itu terkenal dengan rempah-rempahnya. Jadi banyak bangsa asing yang ingin ke Maluku. Kemudian negara bangsa apa lagi setelah Spanyol tadi? Angkat tangannya. Iqbal. Negara apa? Bangsa apa? Belanda dan
Inggris. Nah, Belanda dan Inggris ini dia hampir berbarengan ya masuknya. Yang lama itu adalah negara Belanda. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan peta penjelajahan tadi. Ini seperti inilah gambaran samudra yang luas, dan ini daratannya. Nah, di sini bisa kita lihat Indonesia di sini, ya. Ini bangsa Eropa yang akan pergi mencari rempah-rempah. Kita lihat di sini ada garis hijau. Garis hijau itu negara Portugis. Portugis tadi yang pertama kali datang. Inilah dia jalur yang dilewatinya. Mendarat di Malaka. Tujuan mereka sebenarnya mau ke Maluku, tetapi mereka singgah dulu di sini. Di sini karena pusat jalur perdagangan rempah-rempah tadi. Ada kerajaan namanya Malaka. Kemudian mereka kuasai. Setahun kemudian baru mereka ke Maluku. Nah, melihat Portugis ini berhasil menguasai Indonesia, menguasai rempah-rempah tadi, maka Spanyol pun ingin datang, tapi mereka jalurnya berbeda. Mereka melewati Amerika Selatan. Ini ya jalurnya, tembus ke sini sampai di Maluku. Kemudian ada lagi bangsa Belanda. Belanda lihat jalurnya seperti ini juga, tapi mereka mendaratnya di Banten. Nah, ini dia Banten. Kemudian Inggris juga datang mendarat di Banten juga, karena ini juga tempat yang strategis untuk dilewati oleh bangsa asing. Ini ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Nanti jalur ini akan kita buat ke lini masa perjalanan bangsa Eropa. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu menjelaskan pengaruh bangsa asing tadi. Dan juga peristiwa itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut. Nah, ini bangsa Portugis. Bangsa Portugis itu tujuannya pertama tadi apa? Ibu bilang? Mencari rempah-rempah. Tujuannya kemana tadi? Maluku. Nah, ini tujuan mereka. Mereka ingin menyebarkan misi mereka. Selain misi dagang, ada menyebarkan agama. Nah, dengan masuknya Portugis ini, maka ada beberapa daerah menjadi misi utama mereka dalam menyebarkan ajaran agama Katolik. Nah, ada pengaruhnya tadi Bu bilang kan, pengaruh baik dan pengaruh buruk atau yang negatifnya. Pertama itu perdagangan rempah dikuasai Portugis itu tidak baik ya, karena kita nggak bisa menjual sama orang lain. Kemudian masuknya agama Katolik ke beberapa daerah, jadi itu salah satu dampak baiknya. Jadi yang sebelumnya tidak memiliki kepercayaan agama, sudah ada agama. Kemudian ada konflik dengan kerajaan-kerajaan lokal. Kira-kira kalau konflik itu pengaruh baik atau buruk? Karena akan terjadi peperangan, ada korban jiwa, ya kan? Berarti ini pengaruh dari Portugis ini ada baik, ada tidak baiknya. Yang baiknya tadi apa? Dia berhasil menyebarkan kepercayaannya agama. Kemudian pengaruh buruknya untuk kita itu perdagangan dikuasai. Jadi kita tidak lagi bisa menjual sama orang dengan harga mahal, tapi kita harus menjual ke mereka dengan harga yang mereka buat. Oke. Yang pertama, persaingan Eropa
persaingan pasar Eropa untuk di Maluku itu semakin kuat. Jadi harga yang dibuat oleh Portugis tadi bisa dibeli dengan harga yang lebih tinggi sama Spanyol. Jadi orang lokal akan berusaha mencari harga yang lebih tinggi. Makanya terjadilah persaingan. Itu menguntungkan untuk para petani Indonesia. Kalau kalian dikasih harga mau menjual sesuatu, mana kalian menjual? Harga yang murah kah sama orang yang biasa atau ke harga yang lebih tinggi? Ya kan? Capek-capek kita kerja, masa kita mau dijual sama orang yang tidak menghargai capeknya kita, ya kan? Nah, seperti itulah kira-kira kejadiannya waktu itu. Kemudian apa lagi pengaruhnya? Kerajaan lokal ikut terlibat dalam konflik. Karena Spanyol dan Portugis ini bermasalah, nah terlibatlah kerajaan-kerajaan tadi. Maka terjadilah peperangan. Nah, setelah mereka berangkat, tetap dikuasai oleh Portugis. Kita lanjut ke Belanda. Berapa lama? 5 tahun. Ayo angkat tangan. Putra? 350 tahun. 350 tahun. Lama ya? Usia kita nggak sampai segitu kan? Nggak sampai. Nah, itulah yang dirasakan oleh nenek moyang kita. Pengaruh positifnya Belanda ini adalah politik etisnya. Pengaruh baiknya dia membangun irigasi, ya kan? Tujuannya apa? Supaya kita mereka baik sama kita, jadi kita ngikutin kehendak mereka. Nah, jadi dia memiliki politik itu. Kemudian emigrasi. Siapa yang tahu emigrasi di sini? Emigrasi, perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang lebih sedikit penduduknya. Makanya orang kita, orang Jawa banyak yang ada sampai di Madagaskar, ada di Afrika, ya kan? Karena dioper sama Belanda. Kemudian ada lagi tanam paksa. Kalau tanam paksa itu berarti dia membawa dampak yang tidak baik. Kita harus menanam apa yang mereka mau. Kemudian ada lagi mereka itu menyediakan sekolah. Ini dampak positif. Sebelumnya kita nggak ada yang sekolah dari zaman-zaman Portugis, Spanyol itu belum ada. Tapi yang sekolah adalah anak-anak bangsawan, ya, anak-anak anak-anak bangsawan yang pintar-pintar mereka sekolahkan. Nah, ini membawa dampak baik karena orang pemuda kita sekolah, timbullah keinginan supaya kita di luar sana orang hebat, kita masih dijajah, kita masih diatur, maka muncullah keinginan kita untuk merdeka. Inggris ya, Inggris ini sebentar, namun dia membawa dampak yang cukup baik. Diadakannya lah penelitian sehingga Candi Borobudur yang sebelumnya itu tertutup bisa digali lagi, diteliti lagi. Kemudian ada tanaman-tanaman endemik yang kita punya bisa kita ketahui. Apa contohnya? Bunga Rafflesia. Di mana itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bunga Rafflesia? Putra lagi. Di Bengkulu. Itu ditemukan oleh peneliti Inggris, Jenderal Inggris. Ya, betul. Nah, tentang pengaruh baiknya, tujuannya, dan peristiwa penting yang masuk. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Ibu ada tugas. Peta tadi kan masih ingat peta tadi? Oke. Ini kelompok ini 1. Nanti petunjuknya ada di sana. Ini silahkan. Nanti akan Ibu kasih tahu. Ini kelompok Karisa, kelompok 2 ya.
Ini nah ini nah, oke. Sebelum kita mengerjakan ini, kita tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Ser, aha aha, ma, aha aha, mat, aha aha, semangat. Semangat? Oke, karena semangat. Nah ini nanti kalian, nah seperti ini peta Indonesia yang utuh. Akan kalian tempelkan di dekat karton yang sudah ibu bagikan, ya. Nah di sini, kemudian ada lembar yang harus kalian isi juga. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini contohnya Spanyol. Kapan mereka tadi datang? Ya. Nah, kemudian ini ditempelkan di sini. Yang ini ditempelkan di sini. Semua bawa gunting? Semua bawa lem? Iya, diisi. Nah, setiap kelompok itu punya tugas masing-masing. Ada yang bagian menggunting, ada yang bagian menulis. Yang dituliskan banyak ini. Nah, boleh didiskusikan sama teman. Aku bagian menempel. Oke, bagian menempel. Nah, ini di sini. Enggak, gini aja. Oke. Yang ini nanti ya. Nah, ini juga ini ditempelkan di. Pokoknya gunting dulu, nanti akan ibu tunjuk. Oke, ini paham? Ya kalau Pak ini paham. Siapa yang menulis? Karisa. Sama-sama. Oke, sama-sama. Bagus. Nanti baru menggunting. Ya? Sama-sama ya, Oke. Diskusikan sama temannya. Oke, ini. Nah, ini mana spidolnya tadi? Ini untuk membuat garis-garisnya nanti. Nanti Ibu kasih tahu lagi. Silakan kerjakan dulu. Oke, tunggu sebentar. Yang ini paham? Apa ada Inggris? Bisa ini juga ya. Hah? Enggak, ini itu aja. Enggak perlu kecil kali ya. Ayo cepat. Ya. Kalau ini aja, enggak usah. Gimana, Bu? Kalau yang di dalamnya ini kayak gini gunting juga. Ya, ini di gunting gini aja, enggak usah kecil kali. Gunting. Ya. Apa tadi ya waktu Ibu menjelaskan tadi apa? Oke? Ya kayak siapa ini? Siapa nama kamu nak? Leonardo. Kayak gini. Kan ada dia inisiatif dia sendiri bikin seperti ini. Oke? Silahkan. Nah kalau yang ini Kepulauan Maluku ini aja. Enggak ini ya, Bu. Nggak perlu kecil-kecil itu nggak perlu. Ya? Yang ini, Bu. Hah? Ini di pinggirnya aja, Bu. Iya, di pinggir-pinggirnya aja, oke. Ayo cepat ya. Oke, didiskusikan sama kawannya. Oke. Itu nanti, ya nggak apa-apa, kayak gitu aja. Nah, ini apa tujuan Portugis tadi datang? Tulis di sini. Silahkan ditulis di sini. Jangan lama mikir.
Jangan lama mikir. Baca pertanyaannya, langsung dijawab. Ini seperti apa? Begini kan? Begini kan? Nah, itu Kalimantannya kurang ke sana itu bukan. Kalimantannya kurang ke sana. Nah, sesuaikan dia. Oke. Itu nusanya majukan sedikit. Oke, ayo. Waktu berjalan terus, ayo cepat. Ini nanti akan ditampilkan di depan kelas. Perlu digunting. Ini dibuat kayak gini kan? Iya. Ini sama satu semua ya? Ini satu. Oke. Dah, Bibi. Siapa? Apa nama kamu? Azizan. Ah ya kayak gini. Kan bagi tugas cepat selesaikan. Oke, mantap kelompok 3. Kerjasama yang baik. Ini satu. Ayo bagi tugas biar cepat, bagi tugas. Dilem dulu, dilem. Kasih lem. Ini tugasmu. Kasih lem. Ini lem di sini. Ini lem di sini. Udah Bella. Ayo silakan. Sabar lagi nyari dari ini. Udah. Apa? Sana pun boleh. Portugis. Mana Banten? Banten di sini. Banten itu di sini. Oh, Banten di sini. Berarti ini coba kita bisa. Sini aja gitu. Kan tik. Oh iya. Ini juga tik. Nah, di sini. Iya. Cepat ayo kerjakan. Yang itu juga di sini. Hah? Itu kayak gitu di petanya. Tengok di situ Dan. Ini nak sayang. Udah tempel. Udah Bu. Ini belum kayak tempel. Oh, ini juga di sini. Ya. Kan Malaka kan Malaysia. Oh, Ini belah Belanda. sini. Ah, ini Belanda. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Udah. Disimpan peralatannya dulu. Ini aja yang ada di atas meja, yang lainnya simpan. Simpan dulu. Ayo. Kelompok 3 sudah selesai. Kasih dulu tepuk tangan. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Simpan peralatannya. Peralatannya di luar. Bukunya simpan juga. Yang di atas meja cuman lembaran ini. Oke, cepat. Hai. Hai. Halo. Oke. Semuanya lihat ke depan. Laras, simpan. Duduk. Waktu sudah habis. Jadi hasil kerjanya akan kelihatan nanti. Oke. Sekarang kalian kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan dulu kelompok 3. Kelompok 1. Kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 4. Dan kelompok 3. 2. Ya. Oke. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Duduk yang manis. Sekarang ikutin perintah ibu. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan.
Kelompok 2. Tarik nafas. Keluarkan. Gimana rasanya? Lega? Gimana perasaannya setelah itu? Nah, kelompok yang pertama maju, kelompok 3. Silahkan maju ke depan nak sayang. Oke, silahkan. Putih. Jawab. Menjelaskan yang akan disampaikan. Nah, silahkan Putra. Yang pertama, bangsa Eropa yang Bu, diagi kokengnya. Diagi kokengnya. Portugis datang dari India menuju ke Malaka. Mereka datang Oke. pada tahun 1511 dan mereka mendarat di Maluku. Yang kedua, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia adalah Spanyol. Spanyol datang tahun 1521 dan mendarat di Maluku. Yang ketiga dan sekaligus yang keempat adalah Inggris dan Belanda. Mereka datang tahun 1596 dan Inggris datang 1811. Mereka sama-sama datang ke Banten pada waktu yang hampir sama waktunya. Dari sini kita bisa menjelaskan bagaimana bangsa-bangsa Eropa mendarat di Indonesia. Sekian dari kamu. Ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Ayo silahkan. Ada yang nggak paham dengan penjelasan Putra Mandiri, boleh ditanyakan mengenai apa? Silahkan. Korin, siapa tahu ada mau ditanyakan? Tidak ada? Yang ada? Tidak. Sudah pas ini? Sudah pas rasa kalian? Oke, sudah pas. Kita kasih dulu tepuk tangan. Kalau sudah pas, kita persilahkan duduk. Nanti kita tempelkan ya, Nak, ya. Nah, letakkan dulu di atas mejanya. Oke, langsung. Kami akan menjelaskan kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang pertama adalah Portugis. Kedatangan Portugis pada tahun 1509 sampai 1555. Daerah yang didatanginya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Kedatangan mereka pada tahun 1509. Mereka mendarat di Maluku. Bangsa Eropa yang kedua datang ke Indonesia adalah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku. Bangsa Eropa yang ketiga yang datang ke Indonesia sekaligus yang keempat adalah Belanda dan Inggris. Mereka datang pada tahun yang bersamaan, yaitu pada tahun 1596. Mereka mendarat di Banten. Kelompok 2. bangsa Eropa. Yang pertama adalah Portugis. Portugis datang pada tahun 1509
Daerah yang didatangi adalah Malaka. Yang kedua adalah Spanyol. Tahun kedatangannya adalah 1521 sampai 1692. Daerah yang didatangi adalah Maluku. Yang ketiga adalah Belanda. Tahun kedatangannya adalah 1596 sampai 1943. Daerah yang didatangi adalah Banten. Yang terakhir adalah Inggris. Tahun kedatangannya adalah 1811 sampai 1816. Daerah yang didatangi adalah Banten. Sekian dari presentasi kami. Kasih dulu tepuk tangan. Nah, tes simulasi kerja kalian. Ayo kelompok 2. Sini nak sayang, sini. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah membuat tugas kelompok. Setelah ini, Ibu akan kasih kalian tugas setiap orang untuk mengerjakan soal yang sudah Ibu siapkan. Ya. Kalau tadi mengerjakan berkelompok, paham. Nah, ini kalau sendiri-sendiri paham atau tidak. Oke? Tidak boleh nyontek ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Sorry, Mas. Bagikan. Ajijan, sini Ajijan. Ini. Oke. Oke. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Nah. Oke, silahkan kumpulkan. Siap tak siap? Kumpulkan. Oke. Aku baru Oke, kumpulkan. Silahkan dikumpulkan. Oke, Putra mantap, berisi semua. Oke, lanjut. Marquez. Oke. Ini jilbabnya kenapa? Pasang nggak? Setelah mengerjakan latihan tadi, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Siapa saja bangsa Eropa itu? Bangsa apa saja? Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Oke. Menurut kalian ada pengaruhnya tidak? Sangat ya, sangat banyak ya. Kemudian bagaimana kerja kelompok kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan?
Oke, menyenangkan. Kemudian kira-kira ada nggak manfaatnya kita pelajari ini? Siapa yang bisa menyebutkan manfaatnya? Putra Mandiri, apa manfaat pelajaran kita hari ini? Kita tahu bagaimana bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia dan membawa pengaruh baik untuk kita. Oh iya, mantap. Kasih dulu tepuk tangan. Yang lain ada yang bisa menyimpulkan lagi manfaatnya apa? Coba Raisa, apa manfaat pelajaran kita hari ini? Oke, Marquez. Apa manfaat pelajaran kita hari ini? Kita bisa mengetahui Bangsa-bangsa yang datang ke negara kita. kita bisa mengetahui bangsa-bangsa yang datang ke negara kita. Apa manfaat kita pelajari hari ini? Kita bisa tahu kedatangan bangsa-bangsa Eropa dan tahu tujuannya. Oh iya, kita bisa tahu apa sih tujuannya, ya kan? Oke. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Putra Mandiri, ayo siapkan dulu pelajaran apa kita doa dulu. Siap. Berani mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.